apa yang dikatakan Ibu Kades itu betul. Intinya tujuan posyandu itu apa? Untuk tumbuh kembang anak. Mama dong bisa paham bahasa Indonesia ya? Bisa. Daripada parenting awal panjang-panjang, mama itu mengerti susah sudah. Jadi posyandu itu untuk tumbuh kembang anak. Arti tumbuh kembang anak, pemantauan paling tercepat dan paling dekat itu di posyandu. Jadi di posyandu kita bisa tahu perkembangan berat badan anak, tinggi badan anak. Supaya apa? Supaya saat orang katakan stunting, kita anak tidak boleh dikatakan stunting. Itu tujuan posyandu. Jadi jangan mengurung alasan lagi tidak datang. Karena posyandu ini baiknya bukan untuk petugas kesehatan, bukan untuk mama kader, untuk mengurung anak sendiri. Supaya saat kalau kita timbang berat badan kalau tidak sesuai atau tidak naik, kita langsung bisa jaga supaya tidak terjadi penyakit yang lebih panjang, tidak terjadi gizi kurang, apalagi sampai gizi buruk. Mau tidak kalau anak orang bilang gizi buruk? Tidak mau tuh, biar kita orang tua yang gizi buruk, kita yang gizi kurang, gizi buruk, tapi anak tidak boleh. Dan jangan ada lagi di posyandu yang bilang alasannya, Pak, kok anak gizi kurang karena kami kurus memang. Mama dong kurus itu karena apa? Makan tidak cukup. Jadi kalau anak sudah kasih makan tidak cukup, baru bilang karena mama dan bapak si kurus, jadi anak itu kurus. Tidak boleh alasan yang begitu Terus yang berikut Pak singgung tentang stunting, dan sekarang lagi viral stunting toh. Jadi stunting itu ada penyebabnya, ada gejalanya. Jadi penyebab stunting itu ada dua hal, yaitu ada pola asuh dan pola makan. Pola asuh itu terdiri dari cara didik orang tua terhadap anak. Tidak terlalu perhatikan anak, itu yang dinamanya pola asuh. Atau orang tua yang sudah melahirkan anak jarang tinggal di oma opa atau bayi nenek, kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang ini karena bukan tidak cium atau tidak sayang anak, tapi anak sudah main debu juga mau lepas terus. Terakhir anak-anak batuk, anak suka makan. Hasil gizi kurang, mau orang bilang kami sepuluh dan anak dikurus. Nanti Pak orang tanya, satu hari anak makan berapa kali? 3 kali Pak. 3 kali tapi barang tidak naik-naik. Stunting itu ada 2 faktor. Faktor determinan, faktor spesifik. Ada sensitif dan spesifik. Spesifik itu yang pola makan dan pola asuh. Pola asuh itu cara makan. Itu ada semua cara makan, bentuk makan, tekstur makan. Kalau teksturnya itu yang dimaksud itu makanan yang dikasih berupa apa? Cair atau kental. Pak ingatkan tidak boleh terlalu kasih bubuk cair untuk anak. Nanti anak panas berat. Kasih bubuk juga bubuk kental. Untuk makannya harus variasi, tidak boleh sama-sama. Kita dulu dong, ini kan makan sayur putih sudah sekali toh. Ini contoh yang Pak alami sini. Makan sayur putih itu paling susah, karena dari kecil orang tua tidak pernah ajar kita makan sayur putih. Kalau kangkung, marunda, sayur putih itu hobi. Karena dari kecil kita cuma makan itu. Jadi saat balita itu, anak-anak itu baru mau merasakan rasa makanan. Jadi dari 6 bulan sampai 5 tahun itu harus kasih variasi makanan. Langsung tidak kasih ini tidak makan, Pak kasih ini tidak makan, ini kasih ini. Harus mama yang coba kasih terus. Dan mama kan harus tahu, manusia paling pintar dunia itu bukan dosen, bukan guru, orang tua, mama sendiri. Mama dong kasih makan anak, kasih besar anak itu ada dapat ajar dari guru dong tidak? Tidak toh? Karena mama itu punya pikiran sendiri, punya inovasi sendiri untuk bagaimana caranya supaya anak tidak boleh sakit, supaya anak tetap sehat. Itu
itu yang faktor pola makan dan pola ASI. Yang berikut, stunting itu berawal dari status gizi yang sudah terjadi saat lama. Dalam artinya selama 2 tahun pertama anak lahir. Kalau 2 tahun pertama anak lahir dia pernah gizi kurang sampai gizi buruk, otomatis dia akan stunting. Saat di atas 2 tahun maka petugas akan vonis sebagai stunting karena pernah terjadi gizi kurang atau gizi buruk di waktu 2 tahun pertama. Cara pencegahan, tahu tidak? Setelah Pak Omong, ini hari Pak Omong agak banyak karena Pak Omong pemilu pertama di sini. Berawal, makanya ada orang pemerintah bilang perhatikan seribu APK. APK itu hari pertama kehidupan. Dari 0 bulan saat hamil sampai dengan umur 2 tahun. Itu dihitung sebesar 1000 hari. Dari 0 bulan saat hamil sampai dengan 2 tahun. Jadi saat hamil, ibu hamil juga tidak? Ada satu. Saat hamil, ini ibu hamil harus dengar. Petugas selalu bilang, ibu hamil harus makan 2 porsi sebelum saat hamil. Berarti kalau sebelum hamil 1 hari makan 2 kali, sesudah hamil makan 1 hari harus 4 kali. Harus makan sebesar 4 kali. Karena apa? Yang pertama, untuk daya tahan tubuh. Yang kedua, untuk janin yang di dalam. Yang ketiga, untuk cadangan ASI. Yang ketiga itu yang paling penting, untuk air susu ibu. Jadi mama harus ingat, cukup mama besar 5 kilo itu harus hebat-hebat semua. Air susu ibu itu dibentuk bukan saat sudah melahirkan, sudah menyusui baru dibentuk. Air susu ibu itu dibentuk saat masih hamil. Jadi nanti matanya ini anak asik atau tidak asik, tapi baru tidak naik. Karena saat mama hamil mama makannya tidak bergizi atau makan tidak cukup, makanya asinya tidak berfungsi dengan baik. Untuk proses perbanyak asi itu saat menyusui. Jadi jangan bilang air susu tidak keluar, jadi harus makan ini, kami harus makan kacang kasih banyak, susu banyak. Tidak efek kalau sudah saat menyusui. Tidak ada pengaruh. Air susu keluar banyak itu saat proses anak mengisap, menyusui. Semakin banyak anak mengisap, semakin banyak air susu yang keluar. Tapi kualitasnya ASI itu dibentuk saat hamil. Itu memang penting. Kalau ada petugas kesehatan yang bilang ini air susu berfungsi banyak saat kalau sudah menyusui nanti pakai marah, pakai mengikuti betul. Karena air susu itu kualitasnya saat hamil, makanya ibu hamil itu disuruh makan harus 2 kali lebih banyak dari sebelum hamil. Yang berikut, kenapa petugas kesehatan itu harus supaya mama bisa mendapatkan anak bisa dapat IMD. Inisiasi menyusui dini. Jadi saat IMD itu mama orang pasti tahu ya. Saat anak lahir pertama, anak diletakkan di atas perut, anak mencari puting ibu. Anak akan hisap sampai anak melepaskan sendiri, itu baru dikatakan IMD. Tapi kalau anak baru susu mama lepas, itu bukan IMD. Paham ya memang? Makanya petugas kesehatan selalu harus patuh di rumah. Yang berikut, usia 0 sampai 6 bulan. Memang harus ingat baik-baik. 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan itu tidak boleh kasih air gula, air putih, apalagi kopi bila sudah kuat. Itu berdasarkan pengalaman atau temuan. Jangan bapak minum kopi seorang anak mau kasih saya. Bilang ini minum memang supaya anak lambung kuat. Minum harus anak naik motor di sini terus. 0 sampai 6 bulan, anak itu dia punya makanan cuma air susu ibu, tidak boleh ada yang lain. Karena lambung anak itu masih sangat sensitif. Mama harus tahu, air susu ibu itu obat, bukan cuma susu. Percaya tidak air susu itu obat?
Karena kita dulu kalau mata sakit taruh apa? Air susu. Air susu itu obat, bukan cuma susu saja. Dan sekarang apa ya? Kenapa kami obat? Air susu itu dibentuk dari darah. Makanan yang masuk dan darilah darah dan itu dibentuk untuk air susu. Apalagi kasih susu formula, susu toko. Anak masih 6 bulan, di bawah 6 bulan kasih susu toko, tidak boleh nama. Kalau kalian itu pulang perhatikan tetangga di rumah atau saudara-saudara yang jauh, perbedaan antara susu formula dengan ASI. Susu formula itu kalau anak minum, dia akan minum terus. Kita kasih satu drop, dia masih minta tambah. Kita kasih satu drop, dia bukan masih bisa minta tambah. Karena apa? Susu formula itu susu buruk yang dicairkan, susu sapi. Susu sapi yang dibikin serbuk, dicairkan. Anak minum ampas. Saatnya kalau minum susu formula, itu masuk dalam tubuh tuh dia tidak akan berproses ke organ tubuh yang lain, tapi langsung keluar di saluran pencernaan. Tapi kalau anak yang minum ASI itu kan darah, masuk itu ke dalam tubuh, dia akan berproses ke organ tubuh yang lain. Hasilnya nanti memang akan lihat. Kalau anak yang minum susu formula dia akan aktif sekali, tapi tidak bisa ngomong. Ngomongnya susah. Kalau dia minum susu toko, dia gerakan terlalu cepat. Bergerakan terlalu sangat cepat untuk susu toko itu. Anak baru belajar jalan itu langsung lari-lari. Dia terlalu aktif, tapi untuk omong setengah mati. Sapi ini lahir datang tidak perlu belajar jalan, langsung jalan. Kalau kita manusia itu masih merangkak dulu, masih duduk dulu, merangkak dulu baru bisa jalan. Tapi kalau anak yang susu ASI, nanti memang memperhatikan. Walaupun dia kubaran kecil, kita timbang berat. Dan untuk ucapan ngomong dia akan cepat sekali. Dia setara, jalan setara, ngomong setara. Tapi kalau susu formula itu dia belajar jalan itu langsung lari-lari. Dia tabrak tembok, juga kita lihat ke bando yang tabrak tembok, ke barang-barang yang tabrak tembok. Terus selama 2-6 bulan, sekarang menyusui betul, mama perhatikan. Aneh kalau sementara susu tidak boleh lepas. Sementara anak kalau susu tidak boleh lepas. Kapan sampai dia lepas sendiri baru lepas. Itu baru dia rasa kenyang. Jangan anak baru susu bapak panggil harus lagi. Anak lepas dia lagi susu dulu, dia susu lagi baru lepas. Jadi kalau dari sini kami bicara tentang anak yang sudah gizi kurang otomatis kalau anak sehat tidak bertanggung. Yang kita takutkan di sini bukan pendeknya anak, tapi perkembangannya otak. Perkembangan otak itu yang kita takut. Siapa yang senang kalau anak dapat perintah di sekolah? Pasti orang tua yang senang pada ibu dan di sini. Anak kalau dia semakan cukup, dia punya sisi baik, dia perkembangan otak mata, pasti ke sekolah. Apa yang dikatakan guru pasti dia akan dengar dan diteliti. Yang senang kan pasti mama bukan pak yang senang. Hanya pasti ibu mama kandung bilang, itu saya anak dulu masih kecil. Tapi disenangkan orang tua kandung kok. Jadi kalau perhatikan untuk dari KPK pertama itu memang harus fokus baik-baik. Yang berikut tentang perkembangan lagi tentang posyandu. Jadi kita posyandu kan setiap bulan, tapi ada 2 bulan yang dikhususkan. Ada 2 bulan yang dikhususkan dan diprioritaskan. Bulan operasi timbang atau dulu orang bilang bulan vitamin A. Mama orang harus tahu vitamin A. Kenapa kita ke bulan Agustus harus semua 100% semua datang untuk mendapatkan vitamin A. Vitamin A itu tidak bisa dibentuk di dalam tubuh. Kita memakan apa saja vitamin A itu dibentuk di dalam tubuh. Cuma dibentuk dari di luar tubuh dan kita masukkan ke dalam tubuh. Fungsinya untuk apa? Daya tahan tubuh anak yang kuat dan untuk ke depan mata anak tidak rapuh. Itu fungsi vitamin A. Makanya dulu dikatakan bulan vitamin A itu bulan Februari kan? Sekarang ini diganti dengan operasi timbang karena stunting lagi dulu. Kita stunting paling tinggi di
dunia. Kenapa kita fokuskan orang stunting lebih fokuskan gizi dan IPT? Karena untuk dunia kita urutan pertama. Indonesia urutan pertama tertinggi dan sumbangan untuk satu Indonesia yang paling tertinggi kita NTT paling tertinggi. Makanya sekarang Jokowi turun terus di TTS itu karena stunting paling tertinggi untuk NTT itu di TTS. Makanya Jokowi datang terus untuk membangun itu. Dengan mungkin walaupun kita susah air, susah sayur, kita berusaha. Kami cuma butuh mengurang rajin dan posyandu saja untuk bantu kami. Untuk urusan lain kami juga berusaha. Mungkin itu dari saya, nanti bulan depan lagi waktu kita membayar. Apabila ada kata-kata yang